Lihatlah gebahnya rekan-rekan, sangat berisi dan berbobot, malainya pun sangat panjang, penuh bulir, batang kokoh, anakan produktif dan sangat subur. Apakah rahasianya dan bagaimana caranya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan petani semua. Jumpa lagi dengan saya Eko, dan saya bukanlah seorang ahli pertanian dan bukan juga seorang penyuluh pertanian lapangan ya. Saya hanya seorang petani biasa dari desa kecil yang ingin berbagi informasi dan tips pertanian tanaman padi. Di video kali ini, saya akan membagikan sedikit cara membuat padi lebih subur, lebih berbobot, tahan penyakit, serta memperbanyak anakan padi, dan tentunya membuat padi lebih produktif agar hasil panen meningkat pesat dari biasanya. Maka dari itu, simak video ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Nah, untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi, perawatan dan pupuk tentu menjadi target semua petani ya. Oleh sebab itu, muncullah kecenderungan petani untuk menggunakan pupuk sebanyak-banyaknya dengan harapan agar hasil panen akan meningkat pesat. Penggunaan pupuk memang erat kaitannya dengan peningkatan hasil panen dan pertumbuhan tanaman padi. Namun, yang tidak kalah penting adalah cara pemberian pupuk yang tepat serta memperhatikan keseimbangan unsur haranya. Pemberian pupuk yang hanya sekedar asal banyak saja belum tentu baik ya, mengingat kandungan pupuk yang hilang percuma karena menguap atau ikut larut dalam air tanpa dimanfaatkan oleh tanaman malah akan jadi pemborosan atau bahkan merusak kesuburan tanah. Nah, sebelum lanjut ke inti pembahasan, saya jelaskan dahulu apa-apa saja peran unsur hara NPK pada tanaman padi agar rekan-rekan semua tidak keliru lagi dalam penggunaan pupuk untuk tanaman padi. Untuk tanaman padi sendiri cenderung memerlukan banyak unsur hara N dibandingkan unsur hara P ataupun K ya. Unsur hara N atau nitrogen merupakan unsur hara yang cepat terlihat pengaruhnya terhadap tanaman padi karena berperan penting dalam merangsang pertumbuhan vegetatif padi dan meningkatkan jumlah anakan padi yang penting untuk proses fotosintesis. Salah satu ciri tanaman padi kekurangan unsur N adalah tanaman berwarna pucat kekuningan dan pertumbuhannya lambat ya. Namun, rekan-rekan harus hati-hati karena kelebihan unsur hara N akan mengakibatkan tanaman padi mudah rebah dan gampang terserang hama dan penyakit. Kemudian, unsur hara P atau fosfat berfungsi sebagai sumber tenaga untuk tumbuh kembangnya tanaman padi, seperti memperkuat akar padi, memperkuat figur anakan padi sehingga tidak mudah rebah, memacu terbentuknya bunga dan buah, serta memacu terbentuknya bunga dan buah pada malai padi. Sedangkan untuk unsur hara K atau kalium berperan penting sebagai aktivator berbagai enzim. Kalium akan meningkatkan ketegaran tanaman padi, ketahanan terhadap hama penyakit dan kekeringan, maupun kualitas gabah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai waktu dan jenis pupuk apa saja yang digunakan serta berapa dosis pemupukan pada tanaman padi yang tepat agar padi subur, anakan produktif sehingga membuat hasil panen padi bisa maksimal. Nah, pemberian unsur hara dalam bentuk pupuk dapat dilakukan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman padi ataupun dengan melihat penampilan tanaman padi ya. Untuk pemupukan pertama dilakukan pada umur 10 hingga 14 hari setelah tanam. Rekan-rekan bisa menggunakan pupuk Vertios dengan dosis 100 kg per hektar, subproduk 50 kg per hektar, NPK padi 50 kg per hektar, dan urea 50 kg per hektar untuk merangsang pertumbuhan di masa vegetatif.
Sedangkan untuk pemupukan kedua yaitu pada umur 20 hingga 30 hari setelah tanam, rekan-rekan bisa menyemprotkan neokristalon hijau di usia 20 dan 30 hari setelah tanam dengan dosis 2 hingga 3 gram per liter air ya. Juga semprotkan atau taburkan NPK padi dengan dosis 150 kg per hektar serta KCl 50 kg per hektar untuk memaksimalkan jumlah anakan padi. Untuk pemupukan susulan bisa dilakukan pada umur 40 sampai 50 hari setelah tanam ya. Jika sering hujan, untuk perawatan padi semprotkan pupuk MKP dengan dosis 2 hingga 5 gram per liter air atau sekitar 2 hingga 4 sendok makan per tangki ukuran 16 liter. Nah, jika rekan-rekan kesulitan untuk mendapatkan pupuk yang setelah saya sebutkan tadi, rekan-rekan bisa menggunakan kombinasi pupuk tunggal seperti urea, SP36, dan KCl. Perbandingan pupuk masing-masing jenis per hektar adalah sebagai berikut. Pupuk sumber nitrogen atau urea sebanyak 250 kg hingga 400 kg per hektar, pupuk sumber fosfor atau SP36 sebanyak 100 kg hingga 200 kg per hektar, pupuk sumber kalium atau KCl sebanyak 75 kg hingga 150 kg per hektar ya. Untuk cara penggunaan kombinasi pupuk tunggal, rekan-rekan bisa menonton videonya yang thumbnailnya seperti ini. Jadi kesimpulannya, dalam video ini kita telah membahas berbagai cara untuk membuat tanaman padi lebih subur, berbobot, tahan penyakit, dan produktif. Kunci utama dalam meningkatkan produktivitas padi adalah penggunaan pupuk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dengan menerapkan teknik pemupukan yang tepat dan seimbang, hasil panen padi dapat meningkat secara signifikan ya. Pastikan untuk selalu memantau kondisi tanaman dan menyesuaikan pemberian pupuk berdasarkan kebutuhan spesifik tanaman padi kita. Jadi rekan-rekan, mungkin itu saja untuk video hari ini ya. Yang belum klik tombol like dan subscribe bisa klik sekarang dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya rekan-rekan tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir dan salam sukses petani Indonesia.